Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, kembali lagi di Jackpot Tribun Podcast. Kali ini bersama saya Elsa Elning Tias. Kita bakal membahas sesuatu yang cukup berat di podcast ini, tapi mau nggak mau harus dibahas nih Tribuners, karena ini menyangkut hajat kita hidup sebagai manusia seperti itu ya. Kalau nggak ada satu hal ini, kayaknya hidup tuh hampa. Kita nggak bisa hidup tanpa satu hal ini. Satu hal ini yang kita bakal bahas di podcast kali ini adalah tentang energi panas bumi. Berat ya, ini Elsa aja udah berasa kayak aduh apa ya energi panas bumi itu udah kayak ujian rasanya ya. Nah daripada Elsa sok tahu nih tentang ngejelasin tentang apa itu energi panas bumi, daripada menjadi si paling tahu energi panas bumi nih ya. Jadi di samping Elsa sudah hadir narasumber yang sangat kompeten untuk membahas mengenai apa itu energi panas bumi. Telah hadir di samping Elsa kenalin dulu nih, PLT Project General Manager PT Geodipa Energi Persero, yaitu Bapak Hefi Hendri. Halo Pak Hefi. Halo Mbak Elsa. Selamat siang. Selamat siang. Ya, wih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jateng. Sama-sama Mbak. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak di podcast kali ini tentang apa itu energi panas bumi nih. Mungkin Bapak bisa menceritakan mengenai apa itu energi panas bumi kepada Tribuners, kepada Elsa juga sih, soalnya kurang paham ini Pak. Apa itu sebenarnya energi panas bumi? Iya, panas bumi itu tuh sebetulnya bahasa ini ya. Kalau kita mau melihat dari asal katanya itu kan dari geothermal. Okay. Geothermal itu kan apa ya? Geo dan thermal ya. Okay. Geo itu artinya bumi ya, thermal panas, jadi ya panas bumi. Jadi sesuatu yang tersimpan di dalam perbumi yang bisa kita manfaatkan sih untuk berbagai hal. Ya salah satunya yang saat ini dilakukan oleh Geodipa adalah memanfaatkan energi panas bumi yang tersimpan di dalam perbumi itu untuk membangkitkan tenaga listrik melalui penggerak turbin yang penggerak turbin dari panas bumi. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau kita mau mengacu ke Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi, sumber panas bumi itu adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam satu sistem panas bumi. Dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik atau pemanfaatan langsung. Kira-kira gitu. Berarti ini juga sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kita gitu ya. Iya, pasti. Kita setiap hari bersinggungan seperti itu ya. Betul. Dengan energi panas bumi ini. Betul. Manfaatnya apa aja, mungkin boleh diceritakan dari energi panas bumi ini? Banyak sih sebetulnya manfaatnya, Mbak. Di dalam kehidupan sehari-hari, energi panas bumi itu di dalam saat ini di banyak tempat juga tidak hanya sekedar untuk pembangkitan tenaga listrik, tapi juga ada yang dimanfaatkan untuk pariwisata, ada untuk di dalam panas yang dihasilkan itu bisa untuk mengeringkan sesuatu ya berdasarkan ininya, menggunakan metode teknologi lain. Jadi tidak hanya sekedar pemanfaatan tenaga listrik, tapi banyak hal yang bisa dilakukan, digunakan energi panas bumi ini untuk hal-hal lain. Oh baik, sampai pariwisata pun juga. Sampai pariwisata, gitu ya. Iya. Jadi ternyata banyak juga nih aspeknya Tribuners, dari yang sehari-hari kita ketemu sampai yang pasti kita jalan-jalan nih berpariwisata, ternyata juga ketemu dengan energi panas bumi yang telah dimanfaatkan seperti itu ya. Tadi kan Pak Hefi juga sempat menyinggung nih tentang Geodipa. Geodipa itu sebenarnya apa nih Pak? Tribuners boleh dikasih tahu? Ya. Geodipa itu salah satu BUMN. Cuman Geodipa ini unik. Kalau kita mungkin selalu melihat ketika
bicara masalah BUMN pasti akan langsung mengarah ke Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN pada saat ini. Betul. Tapi kalau Geodipa, BUMN dalam hal ini adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Jadi baik. kita apa namanya? Ya kalau boleh dikatakan mungkin Bu Sri Mulyani sayang sama kita barangkali jadi cukup Geodipa unik jadi. ya ternyata. Nah, jadi Geodipa ini salah satu-satunya perusahaan BUMN di bidang energi saat ini. Jadi kita menjadi salah satu special mission vehicle dari Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan energi panas bumi yang ada di saat ini kita memproduksi listrik di 2 tempat. Di 2 WKP wilayah kerja panas bumi, satunya di Patuha di daerah Ciwidey Jawa Barat dan satunya lagi di Dieng di Jawa Tengah. Jadi ada dua WKP yang saat ini sudah kita produksi. 2 WKP ini dari Indonesia Raya 2 WKP ini ya berarti ya? Yang sudah kita produksi ada 2 ya, di Dieng dan di Patuha. Sementara ada 2 WKP lagi yang sedang dalam tahap persiapan. Ada di Kabupaten Semarang ini ada WKP-nya di Umbul Telomoyo namanya. Baik. Terus satu lagi di Jawa Timur di daerah Arjuno Welirang di daerah Batu Malang sana. Nah, jadi yang melipir-melipir ke gunung gitu ya? Oh iya. Ya, karena panas bumi identik dengan gunung sih sebetulnya. Ya, betul. Baik. Terus kalau untuk Geodipa saat ini apa aja yang dilakukan tadi selain ada WKP, terus ada kegiatan-kegiatan lain atau proyeknya apa aja nih? Iya. Jadi di dalam kontraknya Geodipa itu tuh dengan PLN, kita memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak itu sebanyak 400 megawatt di Dieng dan 400 megawatt di Patuha. Nah, saat ini baik di Dieng maupun di Patuha itu baru ada 2 pembangkit dengan kapasitas masing-masingnya 1 kali 55 megawatt. Jadi masih ada kekurangan kita dalam pemenuhan kontrak tersebut sebesar 400 megawatt di masing-masingnya. Nah, saat ini kita sedang melakukan pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng 2 dan Patuha 2 namanya. Untuk saat ini progresnya kita sedang melakukan pengeboran. Sudah memasuki sumur ketiga di Dieng, sumur ketiga di Patuha. Untuk di Dieng kita akan melakukan pengeboran terhadap 10 sumur, di mana cukup banyak ya. 5 sumurnya untuk produksi uap dan 5 sumurnya untuk injeksi. Ya. Kira-kira itu. Jadi saat ini progres kita sedang melakukan pengeboran sumur ketiga dan dalam proses untuk tender pengadaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas buminya, EPC-nya. Ditargetkan selesai kapan ini atau gimana? Kita targetkan COD-nya di akhir 2024. Insya Allah. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Gitu ya? Insya Allah sudah bisa ini berproduksi. Semoga lancar ya proyek ini. Amin ya rabbal alamin. Pak Hefi mantau ke sana nih, apa gimana nih ceritanya? Atau apanya? mobile ke Dieng kah atau sering Saya peninjauan kemana? boleh dikatakan setiap minggu itu bolak-balik baik Patuha maupun Dieng karena proyek ini memang kita punya 2 dan itu dua-duanya di bawah koordinasi kita di Soreang. Kantor kita di Soreang kalau di Soreang. Baik. Ini menarik nih Tribuners. Tribuners berarti belum boleh mampir atau sowan ke ini ya, ke tempatnya Pak Hefi ya. Boleh kalau mau. Boleh justru. Boleh. Gitu. Kita ada kantor kantor proyek kita ada di Dieng di daerah Karangtengah namanya, di Desa Karangtengah. Boleh kalau mau ini. Di sana kita nanti akan buat ini, ada sentra komunikasi, sentra informasi dan komunikasi maksudnya. Itu kita insya Allah tanggal 3 besok udah selesai dan itu akan open selama 24 jam setiap hari. Menarik sekali. Jadi siapapun stakeholder yang ingin mendapatkan informasi dan ataupun menyampaikan keluhan berkaitan dengan proyek bisa sampai
bisa di sana. Sangat open ya, 24 jam. 24 jam. Wah, itu udah kayak restoran cepat saji sebelah tuh, 24 jam ya. Keren itu. 24 jam loh. Nanti tahu-tahu malam pingin ada keluhan gitu mampir gitu bisa ya. Bisa. Nah, Iya. tuh Tribuner catat tuh. Lumayan ini kalau ada yang komplain-komplain, jangan ngeluh kalau komplainnya nggak diterima ya. Sudah dibuka 24 jam loh. Ya. Selain itu kita juga punya hotline. Oke. Kita sebut dengan Halo Dieng. Halo dia. Dieng itu di nomor hotline-nya di nomor 0812 10630. Jadi sebetulnya gampang, mudah sekali untuk mengingatnya. 0812 10630 itu boleh kita kalau bahasa anak-anak muda sekarang identik sama Geo ya. Oh Geo, oh iya juga. Ya, Itu sengaja atau gimana tuh Pak? Memang sengaja itu kerjaan teman-teman tuh yang ini membuat nomor cantik seperti itu. Kreatif sekali Sehingga ya. mudah diingat. Oh iya, 0812 10.630. iya. Oke, tuh Elsa aja langsung hafal loh. Keren. Ini suatu inovasi yang mungkin bisa dicontoh juga nih buat kementerian lain atau mungkin BUMN yang lain seperti itu ya. Betul. Keren, luar biasa sekali ini. Ini juga salah satu peran dari Geodipa untuk komunitas seperti itu ya. Yap. Untuk warga, masyarakat sekitar seperti itu ya. Yap. Mungkin ada project lain atau mungkin ada kegiatan lain yang juga berpengaruh membawa impact untuk komunitas. Ya, nah jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan, sudah siap sudah selesai melakukan pengeboran terhadap 2 sumur, dan saat ini kita sedang melakukan pengeboran sumur ketiga on progress. Nah, 2 sumur yang sudah selesai ini, kita harus melakukan pengujian terhadap sumur tersebut. Artinya dari pengujian sumur itu kita dalam bahasa tekniknya well testing ya, bahasanya well testing. Tapi kalau bahasa kita namanya uji sumur. Oke. Nah, sumur pertama yang sudah kita bor, kita akan lakukan pengujian dalam waktu dekat. Kita rencanakan itu di tanggal 8 Juni besok. Kita mulai mengeksekusi. Nah, cuma pertanyaannya, apa sih tujuannya dilakukan uji sumur gitu loh. Nah, jadi sumur tersebut pada saat di drilling itu kan banyak ada penyemanan yang dilakukan terhadap dinding-dinding casing dan lain sebagainya. Kemudian ada fluid air yang kita pompakan agar menjaga tekanan di dalam sumur itu bisa stabil antara hidrostatis dari atas dengan influx itu bisa stabil. Kemudian ya banyak hal lain yang kita pompakan. Nah, pada saat uji sumur itu kita sekaligus untuk membersihkan fluida-fluida yang ada itu dengan melepasnya ke udara. Sekaligus dari hasil well testing itu kita akan mendapatkan karakteristik dari sumur tersebut. Berapa sih kapasitas uap yang kita bisa produksi? Kemudian berapa mega sih listrik yang bisa kita hasilkan dari itu? Sekaligus data itu juga sebagai bahan dari teman-teman di engineering nantinya untuk mendesain pembangkit yang seperti apa yang akan kita buat gitu loh. Nah, kira-kira itu. Oh, berarti seperti diukur gitu ya. Soalnya kan on paper seperti apa dan outputnya seperti apa mungkin beda atau mungkin lebih atau mungkin kurang. Iya. Biar bisa disesuaikan dulu seperti itu ya. Baik. Jadi agak lebih ngerti nih Tribuners ini arahnya kemana gitu ya dari Geodipa seperti itu. Tapi kalau dari Geodipa sendiri ini kan di bawah Kemenkeu. Kemenkeu, ya. Apakah ada konflik kepentingan atau mungkin hubungannya gimana antara Geodipa dengan para pemangku kepentingan ini, Pak? Banyak hal yang kita di dalam proses kita memeran project ini kita selalu bekerja sama dengan stakeholder, baik itu Forkompimda, bahkan ke provinsi juga kita melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita masih ini informasinya masih koordinasinya masih berjalan dengan baik. Saya contohkan seperti ketika ini untuk penerimaan tenaga kerja lokal misalnya. Dalam penerimaan tenaga kerja lokal kita melibatkan Dinas Tenaga Kerja, kemudian Forkompimda, dalam hal ini Pak Camat di Batur sana, kemudian Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Kades, sehingga kita berharap
penerimaan itu tuh betul-betul transparan gitu loh. Jadi Oh, tidak hanya wah ini karena si si A adalah pejabat penting di Nah, Geodipa. jalur belakang nih, Kita KKN. menghindari seperti itu. Baik. Jadi warga masyarakat di 6 desa terdampak tadinya itu di dalam proyek kita itu bisa memasukkan lamarannya melalui Kades, dan Kades yang menseleksi menyatakan bahwa oh iya ini warga saya gitu loh. Oke, diverifikasi seperti itu ya. Diverifikasi ini warga saya, dan kita merekomendasikan untuk diterima. Pada saat kontraktor dari Geodipa dalam melaksanakan pembangunan ini butuh tenaga kerja, kita akan mengambil data-data dari itu. Gitu. Oke. Sudah terintegrasi seperti itu ya, Ya, dan istilahnya berkolaborasi nih dengan pihak camat, lurah dan segala macamnya. Wow. Ini konsep yang bagus ini. Jadi biar gak ada jalur belakang tuh Tribuners. Jadi kalau yang nyalahin itu titipan orang tuh. Iya, kita menghindari itu agar jangan agar jangan ada sampai pernyataan-pernyataan yang timbul bersifat negatif berkaitan dengan penerima tenaga kerja lokal. Tuh, sangat fair sekali sih Pak. Ayo dukung Tribuners, tidak ada jalur belakang, ini luar biasa sekali. Amin. Semoga lancar, gak ada yang lewat jalur belakang seperti itu ya. Kan kasihan yang kompeten, nggak tahu ya malah nggak keterima gitu kan, kasihan ya. Gitu. Seperti itu. Untuk harapannya ke depan nih Pak dari Geodipa, kira-kira apa nih? Boleh diceritakan nggak? Iya. Kita di dalam menjalankan proyek ini kita tidak tidak menutup mata bahwa ada warga masyarakat yang pasti terdampak dengan proyek ini. Yang pasti akan ada warga yang merasa kenyamanannya terganggu akibat proyek ini, misalkan alat berat kami yang masuk keluar masuk setiap hari, kemudian pekerjaan pengeboran itu yang pasti akan menyebabkan berkurangnya kenyamanan dari masyarakat di sekitar proyek ini. Tapi kami berharap silakan dilaporkan ke kami melalui hotline kami di 0812 10 630 itu, sehingga kami bisa tindak lanjuti. Misalkan ada terjadi informasi terjadi kebisingan misalnya dari proyek kami, mohon dilaporkan, kami akan tindak lanjuti dan kami akan segera memperbaikinya. Karena memang kalau kami mengatakan proyek kami ini udah sempurna, yang bisa melihat kan dari luar ya Mbak. Betul, jadi kami tidak menutup diri dari kritikan. Kalau memang kami salah, kami akan memperbaiki. Jadi ya kalau dulu istilah atasan saya sebagai tetangga yang baik, nggak mungkin juga kita akan selalu setiap hari itu nyaman aja, pasti akan ada juga bahkan kadang kita memaku dinding rumah kita aja kadang juga akan mengganggu tetangga. Iya, ada tumbukan tuh. Iya, jadi kami menyadari hal itu dan kami juga butuh diberikan masukan agar kami bisa memperbaiki sehingga konsep bertetangga yang baik itu akan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Luar biasa. Jadi sudah berkomitmen dari Geodipa-nya loh Tribuners untuk biar sama-sama guyup seperti itu ya antara masyarakat dan Geodipa dan juga kementerian. Toh kan ini juga buat kita bersama-sama seperti itu ya proyek-proyeknya ini seperti itu ya. Luar biasa sekali ya Pak Hefi. Pak Hefi, terima kasih banyak atas waktunya ini sudah cukup menjawab tentang apa itu energi panas bumi, terus tentang Geodipa itu apa gitu. Kita dapat pencerahan itu apa aja tentang Geodipa dan juga energi panas bumi. Terima kasih banyak sekali Pak Hefi untuk waktunya. Terima kasih Mbak. Terima kasih sudah main ke Tribun Jateng. Semoga nggak kapok ya main ke sini ya. Elsa tanya-tanyain di podcast. Nyaman di sini. Nyaman ya, udah mulai comfortable duduknya. Iya. Kan bisa-bisa saya nggak bangkit dari sini. Waduh. Ayo keep rolling. Baik, terima kasih Pak Hefi. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih. Ya, Tribuners, sekian untuk Jackpot kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Jackpot lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.